tergantung dari ikhtiar kita ya. Jadi bukan berapa tahun pasti sukses atau berapa bulan pasti berhasil juga enggak. Tapi tergantung beberapa hal lah sebenarnya, beberapa hal. Yang pertama ya bagaimana kita aktivitas kita. Jadi otomatis tidak bisa disamakan orang yang setiap hari full, apalagi yang full time untuk menjalankan usaha ini dengan orang yang mungkin part time. Iya. Ya, yang mungkin hanya alokasikan mungkin seminggu cuma sekali atau seminggu 2 kali, tentu tidak bisa disamakan. Karena berarti actionnya pun berbeda. Action yang berbeda pasti akan membawa hasil yang berbeda. Kalau saya sendiri kan memang dari awal ketika saya sudah mengambil keputusan itu saya langsung action, benar-benar saya langsung action full time, ya bukan part time karena latar belakang saya memang memungkinkan saya untuk bisa full time. Iya. Ya saya karena pengen buktikan benar nggak nih kalau saya all out di sini hasilnya signifikan atau tidak, ya supaya saya benar-benar tidak membuang waktu. Artinya kalau hasilnya nggak signifikan, saya udah kerjakan 1 bulan full itu seperti apa dan ternyata hasilnya tidak signifikan, ya. Tapi bukan sekedar lihat hasil, tapi saya juga selalu evaluasi apa yang saya lakukan, ya, sambil evaluasi, sambil lakukan evaluasi. Nah, hasilnya seperti apa? Dan ternyata dengan full time, saya berangkat pagi jam 7, pulang jam 11 malam, wah, saya lakukan terus-terus. Ya. Masya Allah, 12 hari saya sudah bisa tembus riba. Ya, waktu itu mobil pertama kali saya yang 150 juta itu hanya waktu 12 hari awalnya. Tapi di orang lain tuh banyak yang 7 hari juga ada yang tembus kan. Nah, artinya kalau bicara kecepatan memang tergantung dari kinerja, itu yang pertama. Ya, yang kinerja kita, all out kita all out atau tidak, ya. Karena sangat tidak adil kalau kita pengen penghasilan besar tapi kerjanya pengen penghasilan besar dan cepat tapi kerjanya santai. Kan nggak adil kan, memang logikanya kan begitu. Dan masalah kerja keras karena memang saya latar belakang pengusaha kan, jangankan ini yang di PT BES ini modalnya kecil, yang modal besar yang sampai miliaran pun saya masih kerja keras. Ya. Apalagi yang modalnya cuma kecil, ya harus kerja keras juga. Tapi yang menariknya di sini juga nggak harus berpuluh-puluh tahun. Yang pertama, artinya kinerja kita. Kemudian ya, yang kedua ya memang pilihan kita itu akan sangat berpengaruh. Ketika kita memilih basic, reguler, bisnis, eksekutif atau priority itu kadang-kadang berpengaruh terhadap percepatan bisnis kita. Kenapa? Karena orang yang ngambil basic tentu rasa percaya dirinya, rasa percaya diri nih berbeda dengan orang yang ambil priority. Ya, orang yang ambil priority pasti lebih percaya diri karena dia sudah mengambil pilihan yang terbagus lah ya, yang paling besar di usaha ini. Sehingga dia pasti akan juga mempengaruhi juga akan kesungguhannya. Kalau kita punya mitra mayoritas basic misalnya, tentu berbeda dengan kita punya mitra banyakan yang priority. Bukan masalah poin-poin ribetnya, tetapi juga masalah semangat kerjanya. Pasti berbeda. Orang yang basic itu banyak juga yang, ya sebagian memang sudah karena memang kemampuannya sebegitu. Tapi banyak juga orang ambil basic itu karena coba-coba. Nah di bisnis itu kan kita nggak bisa coba-coba. Bisnis itu harus dikerjakan sungguh-sungguh, harus ada actionnya, ada evaluasinya, ada action lagi, evaluasi lah, kan harus dikerjakan sungguh-sungguh. Nah kalau orang mengambil basic, apalagi sebenarnya dia punya kemampuan untuk mengambil yang di atasnya, karena secara finansialnya sebenarnya dia mampu yang di atasnya, biasanya dalam hati kecilnya coba dulu. Nah kalau yang namanya orang coba-coba, apalagi yang dipertaruhkan bahasanya, yang diinvestasikan cuma kecil, yang basic, kemudian ketemu halangan atau ketemu penolakan atau ketemu orang-orang yang negatif beberapa aja sudah langsung, wah ternyata sulit. Akhirnya nggak jalan, nggak apa-apa, toh cuma 2 juta. Nah itulah kenapa banyak orang yang kalau secara finansialnya mampu tapi ambil basic, yang berhenti di tengah jalan banyak. Kenapa? Ya karena nggak ini. Jadi istilahnya cuma coba-coba ya? Cuma coba-coba, pengen sukses tapi dengan cara yang gampang gitu kan. Maksudnya diajak langsung mau jalan. Kan perlu, orang mau itu kan perlu juga kemampuan menjelaskan, kemampuan ini kan. Tuh yang kedua. Ya, yang ketiga, kemudian yang kedua lagi ya, lanjut ya. Jadi dan juga ketika kita mengambil misalnya reguler lah. Misalnya ambil reguler itu kan punya nilai 3 poin. Nah, ketika kita reguler, ngajakin orang reguler kan lebih mudah, lebih enak, nyantai, nyaman. Karena kita sendiri reguler. Ayo ambil reguler, Pak. Kenapa reguler? Wah, reguler itu
bisa punya potensi rewardnya bisa lebih banyak 3 kali, bisa potensi bonus pasangannya juga per harinya juga berbeda, lebih banyak lagi, ya kan? Iya. Nah, kita kan bisa jelaskan dengan enak karena kita memang reguler. Ya. Nah, sehingga kalau orang nanya, lah kamu ambil apa? Oh, saya juga reguler. Apalagi orangnya priority. Uangnya ngajakin orang priority kan akan lebih pede gitu loh. Kalau dia nanya, kamu ambil apa? Aku udah priority. Kan enak. Tapi kalau dia basic, ngajakin priority, lah kamu ngambil apa? Aku basic. Lah kamu basic, kok nggak nyuruh-nyuruh saya priority? Kan akhirnya nggak nyambung tuh. Iya, betul. Jadi keputusan kita memilih peringkat mana yang mau kita ambil, itu sangat juga berpengaruh terhadap percepatan juga di usaha kita. Kemudian yang ketiga, ini memang sangat berpengaruh dengan bagaimana mental kita, gitu ya. Jiwa spiritnya ya, semangat juangnya lah. Karena banyak orang yang udah begini kan, coba dia lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang mereka jalan, tapi habis itu bulan keempat kok nggak pernah kelihatan gitu kan? Iya. Karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan sudah maksimal. Dia tidak pernah melakukan evaluasi terhadap apa yang dia kerjakan. Kalau dia tidak pernah melakukan evaluasi, ya akibatnya tidak pernah ada peningkatan di dalam baik cara kerjanya ataupun pola kerjanya. Nah, sehingga ya biasanya yang begitu yang terjadi. Apalagi ya di usaha ini kan sebenarnya sangat mudah bagi mereka nih sebenarnya yang punya mental pengusaha. Tapi kenapa banyak yang malah ya, karena belum punya mental pengusaha, mentalnya masih modal mental pegawai, mental karyawan. Saya bicara mental ya, bukan latar belakang. Karena banyak sekali orang yang punya latar belakang pegawai bahkan, tapi mental pengusahanya luar biasa, sehingga dia berjuangnya luar biasa. Tapi lebih banyak orang bermental pengusaha atau mental pegawai, banyak yang bermental pegawai. Jadi dia ketika ini kok gagal lemas. Biasanya kalau di pegawai itu gagal nggak gagal, asalkan bekerja, asalkan masuk dapat gajian kan gitu ya. Nah ini kalau nggak ada closing nggak dapat gajian. Nah sehingga dia gampang mengeluh, gampang menyerah, gampang mundur. Nah itu sangat terpengaruh nih mental. Makanya kalau kita mau sukses di usaha ini, mau nggak mau kita harus punya mental pengusaha. Mental pengusaha itu penting banget. Pengusaha nggak pernah mengeluh, Pak. Makanya mana lihat pengusaha yang bangkrut, yang punya toko investasi, dia modal miliaran pun kemudian bangkrut, dia nggak ngeluh kemana-mana, nggak pernah cerita. Dan dia paham bahwa di dalam usaha itu ada risiko. Dan dia tetap akan bangkit lagi, punya usaha yang lain lagi, dia akan coba. Nah, seperti yang saya alami, saya itu bangkrut berkali-kali, tapi tetap bangkit terus. Nggak ngeluh kemana-mana. Nah kita ini banyak juga orang yang hanya modalnya kecil, ketika dia menjalankan mungkin ada kemudian merasa sulit, terus dia berhenti, ngomongnya kemana-mana, nggak selesai tuh ceritanya ke orang-orang terus, betul kan? Nah itulah karena mentalnya bukan mental pengusaha. Mental pengusaha nggak pernah mengeluh. Mental pengusaha itu akan selalu ada evaluasi dan dia selalu bangkit dari setiap kegagalan. Selalu mencari peluang. Selalu cari peluang. Dia akan selalu bangkit dan evaluasi. Nah jadi hal-hal seperti itu. Nah kebetulan itu semua ya alhamdulillah lah. Bukan sombong tapi saya punyai semua kan. Artinya masalah seperti itu karena memang latar belakang saya pengusaha dan saya sudah teruji dengan berkali-kali. Tapi insya Allah bersama PT BES dan semua persoalan-persoalan saya ketika saya menjadi pengusaha konvensional selesai bersama PT BES. Kenapa saya mau begitu? Karena saya tahu persis ketika kita menjalankan usaha bersama PT BES kira-kira rezeki yang akan saya dapat seperti apa. Karena saya tahu persis potensi rezekinya, terus cara kerjanya seperti apa, harusnya pula kerjanya seperti apa untuk bisa menghasilkan reward ataupun bonus-bonus yang maksimal. Nah untuk itu kalau teman-teman misalnya Pak Untung pengen nanti ya harus sering-sering konsultasi dan memang konsultasinya fokus pada apa yang harus dikerjakan. Ya, memang harus di awal sesuai dengan komitmen kita ya Pak. Harus komitmen dan tadi istilahnya dikatakan bahwa kita harus konsisten, komitmen dengan konsisten. Jadi kalau memang singkatnya ya komitmen, konsisten, persisten. Iya itu. Jadi memang ya intinya fokus lah gitu loh ya. Itu. Jadi memang terima kasih sekali Pak Aris atas informasinya. Mudah-mudahan untuk teman-teman semua mitra-mitra PT BES yang ingin seperti Pak Aris, ayo kita tiru. Dia adalah inspirasi kita, mentor kita. Go berkah, no riba. Kalau dirasa video yang kami unggah ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan
loncengnya supaya kalau saya upload video-video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Dan sekaligus kalau memang ini video yang diunggah itu adalah video yang baik, silahkan tekan tombol like dan bagikan